Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi bersama saya. Baik, jadi di malam hari ini saya akan melanjutkan mengenai membahas tentang forex ya. Dan di hari yang sama, namun jamnya berbeda. Nah, sebelumnya juga saya tadi sudah membuat video, namun si HP-nya tiba-tiba mati keluar gitu ya si ininya, dan durasinya juga tadi saya nggak kekontrol gitu ya, hampir ada 20 menitan mah gitu ya. Nah di sini saya membuat ulang lagi, dan tadi saya sempat untuk open posisi, bukan untuk sih, udah open posisi di aset apa ya, oh ini CHFJPY ya, di aset CHFJPY. Emang keadaannya seperti ini ya, grafiknya merah seperti ini, dan persentasenya tadi 55% ya ketika saya open posisi dan menunjukkan bahwa masih merah gitu ya, masih merah untuk penghasilannya. Namun tadi saya yakin ketika melihat dari grafik itu benar-benar sedang penurunan saat mau menyentuh titik jenuh ya. Namun tidak apa-apa, namanya juga baru memulai. Ini saja yang Euro USD tadi open posisi jam 3:30, dan sekarang dibuka 3 jam sudah 76% gitu ya, kalau nggak salah 70%an. Oke, jadi begini nih ya, saya buka dulu ya yang CHFJPY nya. Nah ini ya teman-teman, tadi saya open posisi di sini di CHFJPY. Nah jadi begini, tadi kan saya di euro apa namanya, kita lihat dulu ya, ini masih merah CHFJPY. Nah ya, turun lagi nih, tadi 70% sekarang turun lagi ya. Ya apa-apa, makanya kenapa saya bilang kalau forex itu harus sering-sering dikontrol, karena takutnya ada penurunan lagi gitu ya, penurunan karena sudah menyentuh batas atas gitu, jadi kita bisa langsung stop gitu ya. Nah untuk forex tadi di open posisi Euro USD, saya kan menggunakan time frame waktu 1 menit ya, time frame waktu 1 menit. Nah ya, tadi saya menggunakan time frame waktu 1 menit ya kalau tidak salah. Di mana? Karena di sini tadi saya lihat. Nah ya teman-teman masih ingat mungkin ya, tadi kalau yang sudah menonton di sini kan, dan saya lihat ke jangka waktu sebelumnya, saya bilang ini lagi penurunan, itu lagi jenuh kan, ini time frame 1 menit. Nah untuk teman-teman jangan apa ya, kalau misalnya ingin bermain forex, kita harus benar-benar bisa melihat jangka waktu, time frame waktunya itu minimalnya jangan 1 menit ya, tapi 5 menit ya, 5 menit itu minimal 5 menit, terus 10 menit, 15 menit, sama 30 menit. Kenapa Kang? Karena jika di time frame waktu 1 menit, kadang itu kita keliru ya untuk menentukan resist dan support itu, atau harga tertinggi dan harga terendah di jangka waktu sebelumnya. Nah untuk time frame waktu 10 menit 15 menit, 30 menit, itu kan time frame waktunya kan, jadi satu candle itu terbentuk 15 menit, 30 menit, dibandingkan dengan yang 5 menit atau yang 1 menit, itu kan jadi 2 kali lipat atau 3 kali lipat ya membentuk candlenya itu. Jadi kita bisa lihat gitu ya, ketika misalnya di 30 menit kita bisa memantau ketika ini si grafik ketika kita open posisi di bawah, dan ketika 30 menit kita hitung aja lah misalnya. Makanya kenapa saya bilang lihat di jangka waktu sebelumnya, kita bisa mengukur batasan harga tertingginya di mana. Jadi ketika misalnya ini ke jam segini, berarti 2 jam atau 3 jam 4 jam yang lalu nih dia berada di titik atas. Makanya kita bisa mantul, kita harus benar-benar bisa mengontrol, kita harus benar-benar bisa lihat keberadaan si grafik itu ya, apakah turun lagi atau naik. Yang tadi saya lihat Euro USD tadi itu 70%an ya, 76%, tapi sekarang jadi 66%, berarti turun 10%, tidak apa-apa.
Nah, jadi intinya seperti itu, kita harus bisa melihat di time frame waktu 15 menit, 30 menit ya. Nah, teman-teman tadi itu seperti ini keluar gitu ya. Oke, kita tunggu saja ya. Sorry ini ya, sorry karena HP-nya juga HP Oppo dulu ya. Jadi ditambah lagi tadi banyak aplikasi gitu ya, game gitu. Oh iya, yang suka main AOP ya silakan bisa mabar lah. Namanya Kota Subang ya, Kota Subang, pakai kapital semua. Nah ini ya, ini kan di temperan waktu 1 menit kita bisa lihat ketika saya open posisi itu berada di tengah-tengah atau dibilang ini kan apa namanya, sideways ya, sideways di tengah-tengah atau di bawah ya ketika saya open posisi. Dan di waktu di sini di candle yang sedang terjadi dia sudah menyentuh garis atas dibandingkan dengan harga pembukaan kita yang garis hijau ini cuman sedikit, berarti di tengah-tengah. Nah, coba pasti ini kan akan turun lagi ya, akan turun lagi, tetapi mungkin kalau misalnya dilihat dari sini ini pasti akan turun, tetapi jika dilihat dari MACD ini pasti masih akan kuat naik. Kenapa? Karena kita lihat di jangka waktu sebelumnya ini kan penurunan ya, atau bisa disebut berada di bawah sedang penaikan, dan ini yang namanya sideways. Ini namanya sideways ya, yang dimana jika ditempel waktu 1 menit kita lihat aja ya, di jam 5:30 sampai 6:30 ini baru 1 jam ya, 1 jam kurang lah ya, 1 jam kurang. Nanti juga sudah ini pasti berakhirnya kemana? Dia pasti akan penaikan lagi. Penaikannya di mana? Dia pasti tidak akan kuat menyentuh ke median atau garis putih ya. Dia ketika dia sudah menyentuh garis putih dia pasti akan naik lagi ke atas. Seperti itu. Maka kita lihat di time frame waktu 5 menit ya. Nah, jika di time frame waktu 5 menit ini sudah berada di atas ya, di atas namun sedikit lah beda tipis. Tidak apa-apa, yang penting sudah kelihatan bahwa di RSI dia sudah menunjukkan mau ke atas. Di MACD juga ke atas ya. Nah ini di time frame waktu 5 menit ya, time frame waktu 5 menit. Kita lihat di time frame waktu 10 menit. Nah sama ya, di time frame waktu 10 menit juga menuju ke atas, dan ini juga sudah bersilangan ya mau ke atas. Yang terakhir kita lihat di 15. Nah jika kita lihat dari 15 ini baru saja titik awal, dan di MACD mau bertemu gitu ya, berarti ada kemungkinan 5 atau 6 jam ke depan dia pasti akan ke atas, meluncur ke atas, bahkan akan menyamakan dengan di sini. Kalau kita lihat ini kan di tempo waktu 15. Sekarang kita bisa hitung per candlenya di sini kita hitung aja sampai sini. Itu dapat berapa candle? Misalnya kalau dapat 10 candle berarti dikali 15. Itu udah berapa ratus tuh, udah berapa ratus menit, berarti berapa jam. Itu kita udah mendapatkan hasil berapa kali lipat. Seperti itu ya. Nah, sekarang ini sedang menuju ke atas. Kita lihat di time frame waktu 30. Nah, ini di time frame waktu 30, kalau di MACD ini masih belum bertemu ya. Jadi kemungkinan ini adalah titik awal juga ya untuk akan menjadi uptrend atau tren kuat naik ya. Ini mah udah jelas sih, nggak, makanya kalau misalnya trading forex kita jangan terburu-buru, sok aja kita teliti, analisis bagaimana nih yang pas. Dan saran saya, ketika teman-teman sudah mengetahui ilmu yang benar-benar bisa digunakan dan bermanfaat, maka gunakan ilmu itu saja. Udah,
Sekarang kalau misalnya diibaratkan dengan binary itu kita harus bisa berpikir 10 kali dibandingkan dengan forex. Kenapa? Karena binary itu kita bisa open posisinya minim ya, maksudnya minim itu 1 menit, bisa juga 30 menit 15 menit, tapi boring men, cuman dikali lipatkannya itu ya segitu aja. Tapi kalau misalnya forex itu bisa lebih ya, ibaratkan yang tadi aja lah, saya open posisi 2000 euro, dan ketika 70% itu cuma dapat 1600-an, itu kan udah dari setengahnya kan, lebih kan kalau diibaratkan dari yang 2000. Nah makanya kenapa kalau forex itu kita harus benar-benar teliti, yang tergesa-gesa ya, seperti itu. Oke, kita lihat lagi ya Euro USD sebelum saya akhiri, karena juga udah 11 menit, jadi saya tidak akan lama-lama ya. Nah ini total hasil dari Euro USD. Nah ini CHF JPY sudah mulai hijau-hijau nih, hijau-hijau bawa profit kalau misalnya akun real itu. Nah ini ya Euro USD sudah 70%an tuh ya, sudah mau setengahnya lah kalau dari 2000 mah. Oke ya, nanti saya akan lanjut lagi di video yang ketiga, karena saya akan langsung lagi bertrading lagi, namun beda aset gitu ya. Nanti kita lihat di CHF JPY ya, bagaimana, apakah nanti akan hijau atau kebalikannya menjadi merah lagi ya. Ini saja di sini sedang merah hijau ya. Tuh ini sudah mulai masuk 1%, kita lihat saja. Kita tunggu 1 menit lagi ya. Kita tunggu 1 menit lagi, apakah CHF JPY ini dalam waktu 1 menit akan menjadi merah lagi. Kita lihat saja. Oke, ini kembali merah, namun 1% ya, tidak lebih. Nah, ini sudah mulai pengurangan. Baik, kita lihat nih, masih ada waktu 35 detik lagi, kita lihat. Dan oke lah, tidak apa-apa ya, yang penting nanti saya buatkan lagi di video yang ketiga, dan yang jelasnya kita lihat nanti ya di beberapa jam kemudian apakah akan menjadi merah atau hijau. Dan saya yakin pasti akan merah. Kalau hijau juga ya maaf, kalau misalnya merah ya juga kita masih ada waktu gitu. Yang penting jangan sampai melewati jam 00 lah ya. Oke, cukup sekian dulu ya untuk video edukasi yang kedua. Silakan teman-teman jangan lupa di subscribe ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak dimengerti, silakan teman-teman berkomentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.